بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياته الكبرى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كانت حسناته لا تحصى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق الله العظيم. Hadratil mukarramin wal mukarramah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan juga atas nama yang sudah menyampaikan atas nama Kepala Desa, Bapak dari Desa Cilebut Timur, beserta Ibu Ketua Muslimat, Ketua Majelis Ta'lim, dan juga Ketua Ranting NU Cilebut Timur, beserta seluruh ketua-ketua lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya Nabi dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ngaji sampai jam berapa, Ustaz? Bebas, 1 jam. Wah, 1 jam. Biasanya jam 7 baru beres pengajian atau jam 6 ya kalau kajiannya. Saya nih subuh-subuh udah 2 tempat. Gak apa-apa gak nanya juga. Barusan ngisi dulu di Pabuaran Cibinong, stasiun Cibinong, langsung lari ke sini karena sudah janji. Mudah-mudahan menjadikan pelantara silaturahmi tazinu fil umri war rizki. Insyaallah semoga dengan berkah silaturahmi usia dan rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pengennya berdiri barusan, nanti saya berdiri izin. Karena kalau duduk saya tuh udah kurang ini, karena pertama masih muda, kedua pegel bokong gitu. Kata orang Tasik dulu, saya asli orang Tasik, kata orang tua dulu jangan banyak duduk, takut kokoloten gitu. Takut cepat tua gitu. Kebetulan dulu kita waktu pesantren badannya kutilang, kurus tinggi langsing. Sekarang jadi gojali, golongan jalma lintuh. Makanya agak gemuk saya tuh. Jadi udah terbiasa berdiri. Mudah-mudahan terima kasih panitia dan juga PKM Masjid Jamiatul Falah, mudah-mudahan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulal ulama berkata, sebagian ulama, bahwa al-islamu aqidatun wa syari'atun. Jadi kata para ulama, Islam ini Bapak Ibu agama, akidah dan syariat. Apa itu akidah? Perkara atau masalah-masalah yang wajib diyakini atau ditekadkan dengan hati, diimankan dengan hati. Apa itu syariat? Sesuatu yang harus kita laksanakan, kerjakan dengan anggota badan. Di antaranya sholat itu syariat. Salah satu yang wajib kita yakini dengan hati, ya ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib diyakini karena ketika diterima dengan akal kita sungguh tidak akan masuk ataupun impossible. Kata orang Cilebut Timur, impossible itu tidak mungkin. Mengapa? Akal kita kekecilan, akal kita sangat dangkal. Tapi kalau diterima dengan keimanan pasti akan bisa diterima. Karena perjalanan yang begitu sangat jauh ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Ketika Nabi berangkat dari rumah Ummu Hani ini adalah ibu asuh atau kata orang Sunda ibu rorok Nabi Muhammad. Berangkat setelah ba'da sholat Isya, ketika sebelum subuh sudah sampai. Makanya kalau diterima oleh akal itu tidak mungkin. Ketika pulang Bapak Ibu,
selesai Isra Mi'raj, menyampaikan ke Ummu Hani, "Ibu, saya malam tadi sudah Isra Mi'raj. Nanti saya mau bilang di Masjidil Haram kepada kafir Quraisy, pada umat-umat yang lain, jangan Muhammad, nanti engkau bakal dipukulin, diketawakan, tidak akan ada yang percaya sama engkau." Gak apa-apa Bu, ini karena kebenaran saya akan sampaikan. Ketika Nabi menyampaikan itu di Masjidil Haram, Nabi di depan Ka'bah ceramah, kafir Quraisy, saya malam tadi sudah Isra Mi'raj. Kata Abu Jahal, masyarakat Ka'ab bin Lu'ay, halimu, sini. Nih lihat nih, ada orang gila lagi ngomong, ada orang error. Makanya ketika itu tidak sedikit orang yang murtad. Kemudian ada orang yang menertawakan, tidak sedikit menganggap Nabi Muhammad orang gila. Biasanya nih, makanya kalau orang yang tidak sampai ilmunya atau otaknya seperti itu, terkadang suka menertawakan atau menganggap sepele orang-orang yang dianggap ilmunya lebih tinggi. Nabi Muhammad bukan keinginan Nabi ketika Isra Mi'raj. Mengapa? Karena Isra Mi'raj adalah keinginan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar Nabi setelah Al-Quran. Di dalam kitab Mufidul Ulum, mukjizat Nabi Muhammad itu paling banyak dari sekian Nabi, ada 4050, saking banyaknya. Awas nanti ya, tolong jangan sampai menyamakan istilah mukjizat dengan orang-orang non muslim. Ini kadang-kadang sekarang lagi rame, ibu udah sembuh, alhamdulillah ada mukjizat dari Allah. Beda, mukjizat mah buat Nabi. Bagaimana Ustadz itu ada orang non muslim bilang mukjizat? Bodoh amat, itu mah orang non muslim. Kita ngaji tauhid sedikit. Pertama, ada yang disebut dengan irhas. Irhas itu keistimewaan yang Allah berikan kepada calon seorang nabi. Contoh, Nabi Isa ketika bayi sudah bisa berbicara. Kedua, mukjizat, keistimewaan yang Allah berikan kepada yang sudah menjadi nabi dan rasul, itu namanya mukjizat. Jadi buat para nabi. Yang ketiga, ada karomah. Allah berikan keistimewaan kepada para sahabat, tabi'in, para waliullah, ulama-ulama kita zaman dulu. Artinya kemuliaan, itu namanya karomah. Orang-orang biasa nih yang Allah berikan keistimewaan namanya ma'unah atau pertolongan. Jadi beda, mukjizat mah buat para nabi dan rasul. Sekarang mah lagi rame di Cibinong. Alhamdulillah, saya dapat mukjizat dari Allah. Nih orang mukjizat, emang nabi apa? Ya, selesai. Mukjizat nabi terbesar ini, karena ngajinya agak sedikit galak, maklum, agak lapar gitu. Ya. Terbesar itu adalah Al-Quran. Kedua, urutan yang terbesar itu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Nanti saya akan sedikit menjelaskan, karena tidak sedikit di komplek-komplek ini sejarah ini tidak dipercaya. Katanya dianggapnya hurufat. Hurufat mah begini, beda antara dongeng dengan sejarah. Kalau sejarah mah benar, kalau hurufat mah orang dongeng. Contoh, tadi malam saya sudah berangkat ke langit. Nah itu hurufat itu. Ada orang ini. Nah itu hurufat. Nabi Muhammad mah sejarah. Ayat yang menjelaskan tentang Isra secara langsung dan jelas itu dibacakan tadi oleh qori kita, surah Al-Isra ayat 1. Secara jelas dan langsung. Tapi kalau dicari oleh Bapak Ibu ayat yang menjelaskan tentang Mi'raj secara jelas dan langsung, itu tidak diketemukan. Cuma ada satu ayat yang menjelaskan secara tidak langsung tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terdapat pada surah An-Najm ayat 13-14. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak Bu? Orang budak tuh bilang gak enak mana? Udah capek-capek dihujan-hujan kata orang Sunda. Ini enak-enak ya. Nah, makanya tadi qori pakai lagu qori, bagus itu ya. Kalau hidup agama tanpa seni, oh itu hampa itu ya. Kok bisa Ustaz?
Zaman dulu Nabi nggak ada itu yang namanya qori kayak gitu suara, memang nggak ada. Bilal bin Rabah azan di atas Ka'bah. Jadi yang pertama azan tuh Bilal bin Rabah. Orangnya mohon maaf dari Afrika, kaum Afrika hitam. Jangan lihat muka saya, lihatnya peci saya ya. Ini hitam nih. Itu ketika Bilal bin Rabah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Abu Jahal sama Abu Lahab bilang gini, bilang ke Abu Bakar, hei Abu Bakar, apakah tidak ada lagi burung gagak yang lebih bagus daripada ini? Maksudnya mengenyek, menghina kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika adzan tidak pakai lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba di Jamiatul Fala Ustaz Saifuddin kalau jadi imam, lagunya kayak gitu, orang norak apa ya? Ini orang imam atau ngajak demo katanya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, beres sholat dolin atau amin cenah. Gak enak. Coba begitu Nabi disampaikan, dicurhatkan oleh Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Tadi Bilal bin Rabah azan di atas Ka'bah. Abu Jahal, Abu Lahab ngenyek, menghina. Katanya apakah tidak ada lagi burung gagak yang lebih bagus daripada ini? Karena burung gagak itu hitam. Menganggap Bilal bin Rabah karena hitam. Kata Bilal bin Rabah, kata Abu Bakar, yang kedua mengenyek. Kenapa? Karena suara Bilal bin Rabah itu ketika azan tidak menggunakan seni, tidak pakai lagu. Maka asbabul wurudnya turunlah hadis Nabi, Zaid, hiasilah bacaan-bacaan kalian dengan suara-suara indah. Jadi pakai lagu, pakai imam subuh jadi pakai lagu enak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak, beres. Tadi disampaikan oleh qori, walaqad subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Itu surah Bani Israil. Al-ayah intaha ila akhir ayah. Nanti Ustadz, Kiai maupun Habib sekalipun itu akan ketahuan mana orang yang ngaji, mana yang nggak ngaji, ketahuan. Kalau dia baca di tengah ayat pakai al-ayah, itu maksudnya intaha ila akhir ayah, maksudnya sempurnakan sampai akhir ayat. Dibacanya setengah ayat. Tapi kalau sudah sampai akhir ayat, contoh begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Udah dipendekkan biknya, harusnya bener mah inna azabi lasyadid. Lasyadid itu nggak usah al-ayah karena sudah sampai akhir ayat. Ayat yang menjelaskan tentang Isra yaitu surah Bani Israil. Coba Bapak Ibu cari di dalam Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang sejarah Nabi atau tarikh Nabi, maupun tadi kata Bapak dari desa itu ada namanya Sirah Nabawiyah. Dicantumkan semua itu, tidak akan pernah menemukan atau jarang menemukan kalimat tasbih yang seperti menjelaskan tentang sejarah Nabi Isra Mi'raj. Dicari-cari dari zaman kisah Nabi Adam itu yang diawali dengan kalimat tasbih tidak ada, tidak ditemukan. Beda ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu diawali dengan kalimat tasbih. Makanya kata santri, tasbih kalimat subhana ini dalam ilmu bilaghah termasuknya kalimat ijaz. Jadi dalam ilmu bilaghah itu Bapak Ibu namanya sastra. Bilaghah itu disebut sastra. Kalimat itu ada 3, kalimat ijaz, itnad, musawwad. Apa itu ijaz? Sesuatu redaksinya singkat tapi isi padat. Apa itu itnad? Kebalikannya, redaksinya padat tapi isinya singkat. Apa itu musanto yang termasuk kalimat ijaz? Adalah lafaz subhana dalam ayat pertama surah Bani Isra. Nah, ibu-ibu nanti sebentar lagi ngajinya sebentar ya. Ini saya sedang menjelaskan sejarah Nabi Rasul. Kalau ngajinya di panggung saya mau ngebojek, ngebodor kayak cepot. Tapi di dalam masjid saya terkena hukum. Gak boleh banyak canda. Maklum ibu-ibu sekarang mah saya maklum kayak di Cibinong korban sinetron. Kalau lagi ngaji gosip gitu ya, dalam kurung selingkuh. Jam 2 film Pintu Berkah. Habis sholat asar filmnya Suara Hati Istri.
Nanti jam 5 antara doa dan air mata. Pas maghrib Magic Fight. Ganti channelnya MDTV Kupu Malam. Maria Tayang Hilang, Maria Mercedes. Ganti lagi jam 8 Terlanjur Indah. Nanti film ganti lagi channelnya RTUCI, ya RCTI maksudnya. Itu ada film namanya Cinta Tanpa Karena. Jangan Bercerai Bunda. Setengah 11 siang, setengah 11 malam ganti lagi channelnya SCTV Luka Cinta. Kacau makanya. Ini korbannya kayaknya orang-orang Jambu Dipa nih, kayaknya ngelamun, kalau enggak ngobrol itu. Yang diobrolin cuma satu, suami lu udah pulang belum? Bawa gaji enggak? Coba ibu, bapak, saya jangan ada dusta di antara kita ya. Mendingan suami pulang bawa duit ketimbang suami pulang bawa duit. Ayo jawab bu. Ini matre ibu mau. Tapi kalau di Cibinong kebalik, mendingan suami nggak pulang tapi ngasih duit. Itu karena matre. Kedua, ternyata ibu ya harus menjawabnya ini buat bapak-bapak biar kedengeran nih sama suaminya. Cinta itu, kebahagiaan itu, atau kesenangan itu terletak pada logam mulia saja tidak? Duit, bu, itu terletak pada logam mulia enggak bu? Enggak, udah percuma ibu-ibu juga punya duit banyak. Pakai kerudungnya datang ke Jamiatul Falah, pakai kerudungnya Zoya, Elzata, Rabani, Umama. Saya hafal karena saya sering ajak istri ke mall, ke Cibinong City Mall. Cirinya suami yang sayang istri itu belanjain istrinya. Percuma pakai kerudung Zoya, Elzata, Rabani, Umama, di rumah punya mobil Toyota, motornya Honda. Itu laptopnya belum ganti-ganti namanya Toshiba. Pakai HP dari dulu sampai sekarang, keluar lagi yang baru namanya Nokia. Kalau makan beli beras yang paling mahal namanya Sania. Pakai ikannya Istiqomah, hasil mancing namanya ikan nila. Kalau minum pakai air aqua, gelasnya Pisensa. Di rumah punya kursinya sofa, kasurnya pun sampai kasur busa. Tapi dilihat sama tetangga, kenapa istrinya itu seperti batinnya tersiksa, hatinya merana, semuanya tidak enak dan tidak terbiasa. Oh ternyata ada berita suaminya tergoda sama anak SMA. Ini biar nggak ngobrol nih ngajinya ya, sedikit candanya. Kalau di luar di panggung itu banyak itu candanya. Ini lagi ngaji. Karena kata Pak Ustadz Saifuddin di sini jangan lama-lama ngajinya. 10 menit, 30 menit, 1 jam amplopnya sama. Tadi sampai mana tadi ngaji? Ini kata orang Tasik, cangkurileng dina bilik culang cileng udah pengen balik gitu. Kelihatan ngelamun. Beres. Ketika Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj, itu hebat Bapak Ibu. Diawali kalimatnya dengan tasbih. Saking ini kalimat ta'ajub namanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah, zat Allah yang telah memperjalankan kepada hambanya. Karena tidak sedikit ada orang yang bilang Nabi Muhammad itu bohong kalau diberangkatkan Isra Mi'raj. Satu, ada yang ngomong kayak gitu. Kedua, kalaupun Nabi Muhammad benar diangkatkan Isra Mi'raj, itu pasti hanya sebatas ruh, tidak dengan jasad. Padahal kalau kita hanya sebatas ruh itu namanya mimpi. Di Qur'annya juga tidak dengan Nabi Abdihi, pasti dengan biruhihi. Itu kalau dengan ruh. Tapi lihat di surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka disitulah mustahil Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj hanya sebatas ruh, tidak hanya sebatas ruh, melainkan dengan jasad. Kedua, yang ingin Isra Mi'raj Nabi Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad. Lailan pada malam hari, makanya Isra artinya di dalam tafsir-tafsir bimakna sayrul lail, perjalanan pada malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang telah kami berkahi ke sekelilingnya, bisimar wal anhar, dalam tafsir Jalalain. Ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj itu ibu diberkahi. Baik makanan sudah ada disediakan, tidak pernah terasa lapar. Kemudian Nabi sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa tujuan Allah memberangkatkan Nabi Muhammad? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin sekali memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Gusti. Dalam tafsirnya itu dalam Jalalain, ajaibi kudratina, Allah ingin sekali memperlihatkan ya keanehan kekuasaan Gusti. Karena ada yang ngomong, Ustadz, apakah betul Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ingin bertemu dengan Allah? Satu yang ngomong. Yang paling parah yang ngomong kedua begini, apakah betul Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu diperintah piknik oleh Allah? Kurang ajar nih piknik katanya. Ini kayak ibu-ibu orang Cilebut Timur nih, hidup mah harus enjoy, sederhana ya. Jangan sampai kita itu terlalu hedon, ya istilahnya dibuat-buat lah. Sosialita gaya doang. Oh zaman sekarang kan emak-emak kayak di Cibinong, senengnya tiap kali healing, tiap kali traveling. Sayang setiap minggu dikejar-kejar bang keliling ya. Kacau ya. Gayanya selangit, hutangnya melilit, aduh. Gayanya hedon, padahal hutangnya sekebon, aduh. Kalau Nabi Muhammad bukan diperintahkan piknik. Memang ketika itu Nabi sedang berada di amul huzni atau hazan, artinya tahun kesedihan, ketika baru ditinggalkan oleh istri tercinta Siti Khadijah, ditinggalkan oleh paman tercinta Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib. Tapi bukan itu, melainkan Allah ingin sekali memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Gusti. Ketiga, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj melewati 4 alam. Alam pertama, alam nasut. Apa itu? Indrawi atau manusia, alam di bumi, yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram ada di mana tuh? Mekah. Masjidil aqsa ada di Palestina. Dulu namanya Baitul Maqdis, yang kedua disebut dengan Baitul Muqaddas. Itu horizontal di bumi. Baru Mi'raj. Mi'raj itu Nabi melewati alam kedua, namanya malakut. Apa itu? Alam malaikat, manusia biasa tidak bisa tembus. Alam ketiga namanya alam jabarut, alam yang berisi tentang keagungan ciptaan Allah. Disitulah Nabi Muhammad diperlihatkan tentang keanehan-keanehan yang ada di alam atas oleh Allah. Yang keempat, Nabi melewati alam lahut atau sampai ke alam yang keempat, namanya alam lahut. Jangan ada yang ngantuk nih, nanti takut dibilang alam luhut lagi. Namanya alam apa itu? Alam ketuhanan. Kadang-kadang kalau ada yang ngaji kan kayak gitu, apakah Ustadz emang gak punya pahala lagi ngaji? Dapat, cuma ilmu belum tentu. Karena dulu waktu saya mondok di Sukabumi, dari Cipasung Tasikmalaya ke Sukabumi, itu ada sering dengar pengajian, ada bapak-bapak ngajinya ngantuk tapi dapat pahala, cuma salah dengar. Ketika pulang ke rumahnya, kata ustaznya begini, di antara sunnah Nabi itu kalau sebelum sholat itu nyusur atau siwak. Ini kata bapak-bapak, begitu salah tangkap pulang ke rumah ditanya oleh istrinya, mak, bah tadi ngaji masjid itu kata ustadz apa itu? Nanti besok kalau mau sholat itu kata Nabi sunnah nyusu. Karena kan, nah ini pahala dapat tapi ilmu belum tentu. Nah makanya ini jangan ngantuk ya. Saya bilang alam lahut, takut dibilang alam luhut. Selesai. Sewaktu Nabi berangkat Isra, ditemani oleh siapa? Nabi temani oleh malak Jibril. Kalau di kita sebutnya malaikat, padahal yang betul mah malak. Kalau malaikat itu jamak, kalau mufradnya malak. Satu malaikat itu sebutnya malak. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan bahasa orang Indonesia, khususnya orang Cilebut, malaikat. Padahal satu malaikat sebutnya malaikat. Kemudian temani oleh apa? Buraq. Apa itu buraq? Asal kata dari barkun, artinya kilat. Buraq ini adalah wahwa dabbatun abyadu fauqal himar wa dunal bagli. Jadi satu hewan binatang yang Allah utus dari surga, yaitu yang sangat putih, ya. Dan kondisinya itu bentuk tubuhnya itu di bawah keledai, di atas kuda. Tapi ini buraq
bukan hewan sehewan-hewannya. Karena ada yang mengatakan katanya buruk itu berjenis kelamin. Tidak, buruk ini ibarat malaikat yang tidak berjenis kelamin. Makanya nih, saya ini bukan ngarang, bukan hurufat ya. Nanti Bapak Ibu buka tafsir yang lain khususnya atau tafsir-tafsir yang lain menafsirkan ayat 1 surah Bani Israel itu ditafsirkan dengan hadis Nabi yang sahih, bukan dhaif apalagi palsu. Karena kalau di komplek-komplek beranggapan itu katanya hurufat atau hadis palsu. Padahal hadis riwayatnya Imam Asy-Syaikhan Bukhari Muslim, lafadznya dari Imam Muslim. Sanadnya dari siapa? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Nabi yang paling banyak menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad, urutan kedua setelah Abdurrahman As-Sakhrah yang dikenal dengan Abi Hurairah. Makanya ini bukan bohong, karena kalau orang yang tidak suka kan kayak gitu. Makanya Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, suka ataupun tidak suka terhadap Isra Mi'raj, tidak akan bisa ada yang memungkiri. Kenapa? Karena asal mula perintah sholat 5 waktu lahir hasil dari Isra Mi'raj. Nabi sewaktu Isra di bumi itu horizontal, Nabi berangkat Bapak Ibu melewati beberapa tempat. Satu, Nabi melewati Yasrib, sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Kedua, melewati Madian, disebut dengan kota Nabiullah Syuaib. Ketiga, melewati Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Selanjutnya Nabi melewati Baitul Lahmin atau disebut dengan Bethlehem, yaitu tempat Nabi Isa lahir ke alam atau tempat lahirnya Nabi Isa. Dulu itu namanya Baitul Lahmin. Kalau orang barat kan sebutannya Bethlehem. Biasanya orang barat itu kayak gitu sebutannya. Jibril jadi Gabriel, Mikail jadi Michael, Ibrahim jadi Bram, Ismail jadi Ismail, Yusuf jadi Yosef, Musa jadi Moses, Sulaiman jadi Solomon, Salahuddin Al-Ayyubi jadi Saladin. Tapi nama-nama barat kalah sama orang Cirebon Timur. Ada emak-emak lahir di bulan Maret jadi Maerot. Masya Allah, kalah itu sama sebutan orang Sunda itu. Beres dari Baitul Lahmin, Nabi sampai ke Baitul Maqdis yang disebut dengan bukit apa namanya Baitul Muqaddas atau sekarang namanya Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Nabi, Bapak Ibu, ketika melewati tempat-tempat yang tadi disebutkan, Nabi diperintahkan turun oleh malaikat Jibril, singgah sekaligus sholat 2 rakaat. Apa tujuannya? Litabarruk, supaya ngalap berkah terhadap peninggalan-peninggalan moyang Nabi, orang-orang tua Nabi terdahulu, supaya ingat terhadap jasa-jasa orang tuanya. Disitulah kebolehan tabarruk. Makanya di Jami' Abdul Falah teruskan, Rawi Syaraful Anam teruskan, Marhaba teruskan, Yasin teruskan, Maulid teruskan, Isra Mi'raj teruskan. Karena zaman sekarang tidak sedikit orang yang anti terhadap itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semuanya dibilang bid'ah. Kalau dibilang bid'ah semuanya dibilang musyrik. Aduh, kasihan Pak, ustaz-ustaz nanti nganggur. Proyek saya habis semua. Kemarin saya Maulid Nabi 3 bulan 62 lokasi. Sekarang Isra Mi'raj saya punya jatah, alhamdulillah jadwal sampai 1 malam sebelum tarawih. Kasihan orang itu ya, gaya nggak ada kerjaan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Saya baru 9 tahun tinggal Cibinong, kurang lebih ada 112 orang-orang saudara-saudara kita yang beda paham dengan kita, yang sering saya ajak debat, mohon maaf, mereka itu sangat anti terhadap ini. Terus kalau gitu mereka percaya, tidak percaya terhadap Isra Mi'raj? Percaya, cuma kurang meyakini. Dianggapnya sejarah yang barusan saya sebutkan itu namanya dongeng belaka. Na'udzubillahi min. Padahal ketika Isra Nabi Muhammad ibu bapak, Nabi melewati, diperlihatkan keanehan-keanehan yang ada di bumi. Nabi diperlihatkan tentang nenek-nenek yang manggil kepada Nabi, Muhammad, sini. Jibril itu siapa? Muhammad itu diibaratkan bumi, yang mana bumi itu seperti nenek tua. Artinya bumi ini sudah tua. Kedua, Nabi Muhammad diperlihatkan keanehan yang ada di bumi. Melihat iblis yang ketika melihat Nabi Muhammad ketakutan.
Yang ketiga Nabi Muhammad diperlihatkan tentang seseorang yang menanam, kemudian menuai hasil pohonnya, tanamannya dalam kurun waktu 2 hari. Aneh Nabi Muhammad, kok bisa ada orang yang nanam padi atau nanam tanaman kemudian dalam jangka 2 tahun 2 hari sudah bisa memetik. Siapa itu Jibril? Muhammad itu adalah gambaran ustadz-ustadz, santri-santri, kiai-kiai, ustazah yang sering mengajarkan ilmu agama, yang sering mencari ilmu, orang-orang yang sering berjuang di jalan Allah. Makanya nih ustadz, jangan pernah pundung kalau ada orang yang ngaji sedikit. Makanya ada yang nanya ke saya, Ustadz punten di sini ngaji jamaahnya sedikit. Oh, udah biasa. Kenapa? Karena kita dikelilingi oleh malaikat. Yang harus aneh mah kalau ada organ tunggal yang datang cuma 4 orang. Nah, itu. Bener gak? Saya bukan berarti anti organ tunggal, anti dangdutan, silakan nyanyi. Makanya ada yang nanya kemarin di Pelabuhan Ratu. Nih kayak gini nih ngaji. Pak Ustadz, itu gimana hukumnya? Di dalam masjid makan-makan, di dalam musola makan. Kebetulan dia tuh bukan asli orang Sukabumi, dia asli orang Jawa, tinggal di Pelabuhan Ratu. Saya jawab, jadi Ustadz harus bijak. Kata saya begini, Pak, lebih baik mendingan di masjid makan-makan, syaratnya sambil dengar pengaji. Yang tidak boleh itu memakan barang masjid. Nah itu, kalau makan di barang masjid itu ada rambutan, ya ada onde, makan asal syaratnya sambil dengerin pengaji. Yang tidak boleh kalau orang sudah memakan barang masjid, kacau. Itu mic dileg-leg di siada, speaker diembat jual. Itu yang tidak boleh. Tadi ngaji sampai mana tadi ngaji? Udah pengen dibagiin besek nih. Di sini besek, bongsang atau apa di sini? Oh, bongsangnya. Itu banyak sebutannya itu. Ya, makanya saya ngaji di mana-mana alhamdulillah silaturahmi berkah. Nah, Ustadz jangan pernah kecil hati. Orang-orang yang rajin, Ibu, mengajarkan ilmu agama, santri mencari ilmu, itu adalah pejuang-pejuang agama Allah yang nanti akan senantiasa didoakan oleh para nabi dan rasul dan juga orang-orang soleh. Insya Allah orang tersebut akan senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah. Keempat, aneh Nabi Muhammad ketika Isra diperlihatkan terhadap ada orang, satu orang itu yang telus lidahnya menjulur, kemudian digunting, menjulur, digunting. Jibril itu siapa? Jibril. Muhammad itu adalah orang-orang yang suka dakwah, yang suka ceramah, tapi dalam dakwahnya menyebarkan kebencian, tapi dalam dakwahnya menyebarkan fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Selesai. Nabi ketika datang sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat. Makanya mohon maaf nih, sebelum adanya perintah sholat 5 waktu, Bapak Ibu, Nabi itu suka melaksanakan sholat hajat. Sebentar lagi di Jami'atul Falah, pertengahan nisfu Sya'ban ada sholat nisfu Sya'ban. Itu sholat sunat hajat. Gak ada itu di Quran itu atau di hadis. Usolli sunnata nisfu Sya'ban. Gak ada itu bid'ah. Datang Rebo terakhir bulan Safar sepertinya apa? Rebo Wekasan. Coba cari dalilnya tentang Rebo Wekasan. Usolli sunnata Rebo Wekasan. Ada nggak? Nggak ada. Itu teh niatnya hajat lidat ilbala supaya dijauhkan dari bencana. Kenapa? Karena Allah ketika datang Rabu terakhir bulan Safar menurunkan sebanyak 320.000 balai. Diturunkannya pada malam Rabu atau hari Rabu terakhir di bulan Safar. Yang kita laksanakan bukan sholat itu, tapi intinya mah sholat hajat atau yang disebut dengan sholat Makanya teruskan. Ini mah ada orang ngaco, mana dalilnya? Zaman sekarang itu banyak orang yang nanya dalil ke saya, tapi ketika saya jawab tidak mau dengar dalilnya, malah melengos. Mohon maaf nih. Jadi orang itu banyak yang nanya dalil, tapi ketika dijawab dalil tidak mau dengar, malah melengos. Zaman sekarang. Mohon maaf. Yang kedua, zaman dulu orang tua dulu itu tidak banyak dalil. Kalau masyarakat ditanya dalilnya apa, tanyakan ke Kiai Anu, beres cukup. Zaman sekarang mah dalilnya mana? Ketika dijawab tidak mau dengar. Na'udzubillahi min dzalik. Selesai sholat 2 rakaat, siapa? Nabi berjamaah dengan siapa? Arwah para nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad
khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Selesai 2 rakaat salat, Nabi Muhammad disodorkan 2 tempat, 2 wadah. Satu oleh malaikat Jibril yang isinya disodorkan air isi susu, air susu. Kedua air arak. Fahtar tuhun Nabi ala laban, Nabi memilih air susu. Kata Jibril, asabta Muhammad, engkau untung benar Muhammad, untung anjian milih, engkau milih air susu. Kenapa? Seandainya engkau memilih air arak, tentu orang-orang yang ada sekelilingmu, umatmu semuanya akan mabuk. Kata orang Sunda mah cacak-cacak, segitu teh Nabi Muhammad milih air susu. Masih ada di antara saudara-saudara kita yang belum sholat, yang apalagi yang suka terhadap minuman-minuman keras. Kita tidak boleh benci, tetap doakan mereka semoga senantiasa segera cepat diberikan hidayah oleh Allah. Pertama, baru Mi'raj. Ayatnya itu tidak ditemukan secara langsung ataupun jelas, tapi ada satu ayat yang menjelaskan secara tidak langsung. Surah An-Najm ayat 13-14, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Allah, sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril yang kedua kalinya. Kapan? Sewaktu berada di Sidratul Muntaha. Ulama tafsir semua sepakat bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad, tapi dijelaskan secara rinci dalam hadis yang tadi. Sanad dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Di alam malakut Nabi melewati alam malaikat, melewati langit 1 sampai ke 7. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihis. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihis. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang terkenal dengan Satrul Husni min Muhammadin. Nabi Yusuf itu setengah baru separuh ketampanannya dari Nabi Muhammad. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Idris salah satu nabi yang masih ada sampai sekarang, belum meninggal. Karena di akhir zaman Allah belum wafatkan 4 nabi dan rasul. Di langit 2, di bumi 2. Di langit Nabi Idris dan Nabi Isa, di bumi 2. Penjaga daratan Nabi Ilyas, penjaga darat lautan namanya Nabi Khidir. Jadi kalau ke Pelabuhan Ratu yang dihadiahi itu Nabi Khidir, bukan Nyi Roro Kidul. Ini mah kacau, datang ke Pelabuhan Ratu summa ila arwahi Nyi Roro Kidul, ngapain? Tuh Nabi Khidir. Bapak Ibu, Nabi Khidir itu Nabi Idris di langit keempat, nama aslinya bukan Idris, namanya Uhnuh. Siapa Bu? Uhnuh. Kenapa ini Uhnuh dia panggilnya Idris? Karena beliau ini asli penemu pertama ilmu konveksi jahit. Jadi beliau kalau memasukkan jarum kepada benang, kepada jarum kepada kain, rajin bertasbih. Kata orang Sunda mengaderes, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Beda sama orang Cilebut, sama orang Cibinong. Lagi ngais, gendong bayi, lagi masak, nyanyi kalau di kita mah ya. Nabi Idris mah enggak, zikir. Makanya disebutnya Idris. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihis. Di langit ke-6 Nabi bertemu dengan Nabiullah Musa alaihis. Di langit ke-7 Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihis. Selesai, saya singkat jelasinnya. Baru alam ketiga Nabi tembus melewati alam ketiga, namanya alam Jabarut. Artinya alam yang berisi keagungan ciptaan-ciptaan alam. Nah, disinilah Nabi yang disebutkan tadi di dalam surah An-Najm, yaitu tentang Sidratul Muntaha. Karena ketika di alam Jabarut Nabi diperlihatkan keanehan-keanehan yang ada di alam atas. Satu, Nabi Muhammad diperlihatkan yang pertama Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Laksana kalau di bumi itu Ka'bah yang sering dipakai tawaf oleh manusia. Kalau di sana namanya Baitul Ma'mur, rumah, sebuah tempat, sebuah rumah yang begitu mulia, yang tidak mampu digambarkan oleh siapapun. Setiap harinya selalu dimasuki itu tempat Baitul Ma'mur oleh malaikat, dan tidak pernah kembali lagi sebanyak 70.000 malaikat.
Yang kedua, Nabi diperlihatkan namanya Sidratul Muntaha yang disebutkan di dalam surah An-Najm ayat 13-14. Nah, yang ketiga, Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Yang keempat, Nabi diperlihatkan namanya Aras. Apa itu Aras? Makhluk Allah yang paling besar dibandingkan bumi, lautan, daratan. Itu lebih besar Aras. Dan Aras bukan tempat bersemayam Allah, karena ada yang beranggapan bahwa Aras itu tempat bersemayam Allah. Mustahil Allah butuh terhadap tempat, karena yang suka butuh terhadap tempat itu hanya manusia. Lalu apa dong di dalam Quran ada yang disebut ayat Allah alal arsyistawa? Itu ayatnya makna majazi yang disebut ayat mutasyabihat, bukan makna sesungguhnya. Istawa di dalam ayat tersebut bukan bersemayam, tapi Allah menguasai aras. Makanya Ali bin Abi Thalib, menantu tercinta sekaligus sahabat Nabi, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq mengatakan, Innallaha ta'ala khalaqal arsya idharon liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Allah menciptakan aras untuk memperlihatkan, menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bersemayam bagi Allah. Melewati alam keempat baru Nabi Muhammad melewati alam lahut sampai ke alam lahut disebut dengan alam ketuhanan. Disitulah Nabi mendapatkan perintah dari Allah, yaitu sholat 50 waktu. Jadi sebelumnya 50 waktu. Ketika bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umatmu? Musa, aku diperintahkan sholat 50 waktu dengan umatku. Aduh Muhammad, irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiq. Muhammad, kembali lagi engkau kepada Allah, mintakanlah doa kepada Allah supaya diberikan keringanan. Sesungguhnya umat engkau tidak akan pernah mampu. Bahkan dalam kitab tafsir yang lain diriwayatkan, Muhammad, kalau bahasa kita, umat saya aja dari kalangan Bani Israel gede-gede, tinggi-tinggi gak akan sanggup, apalagi umat engkau kecil-kecil, pendek-pendek, gak bakal sanggup. Ini bahasa saya. Minta lagi doa kepada Allah. Akhirnya dikurangi 5, dikurangi 5. Akhirnya sholat jadi 5 waktu. Masih di komen sama Nabi Musa, Muhammad gak bakalan sanggup. Aduh Musa, saya malu sama Allah. Maka di akhir hadisnya yang sekian hampir 2 lembar, di situ ada kalimat hatta stahyaitu, sehingga aku merasa malu Musa oleh Gusti Allah. Tapi kata Allah, Muhammad, engkau dan umatmu ketika melakukan satu kebaikan, maka akan aku balas 10 kebaikan. Melaksanakan sholat fardu 1 waktu sama dengan Allah berikan pahala 10 waktu. Melaksanakan 1 hari 1 malam sholat 5 waktu, Allah akan balas pahala buat kita sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Makanya ayo sholat ya, jangan pernah ditinggalkan, karena sholat itu tiang agama. Orang yang mengerjakan sholat itu orang yang mengokohkan agama. Kalau orang yang meninggalkan sholat, sudah pasti dia itu orang yang menghancurkan agama. Makanya saya ketika didatangi teman-teman dari ormas-ormas, dari pengurus-pengurus ormas, gak ada yang bilang tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Saya jawab, istri kamu sudah bisa sholat belum? Sudah bisa baca Quran belum? Sudah bisa wudu belum? Karena itu yang pertama, itu syariat Islam. Mau dikit tegakkan syariat Islam. Ada orang yang demo ke Polres, takbir. Kata polisi teh, ada apaan dek? Bilang ke mahasiswa, takbir, bakar ban. Takbir, kata polisi, kurang ngajar. Dikiranya saya nggak pernah sholat apa? Pas begitu kata mahasiswa yang demo, takbir, kata polisi, sami Allahu liman hamidah. Dikiranya polisinya nggak. Maka orang yang bagus sholatnya, maka hidupnya akan bagus. Siapa orang yang sholatnya sudah benar, cerminan hatinya sudah bagus. Tidak akan pernah ada rasa sifat iri dengki kepada orang, hasud kepada orang. Maka di antara muhrikatul qalbi, penyakit hati yang dapat menghancurkan amal kebaikan manusia, yang tertinggi adalah 2. Yang pertama hasud, yang kedua mudah-mudahan
kita orang-orang Cilebut mudah-mudahan dihilangkan dari sifat-sifat jelek tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita berdoa. Mari kita nanti akan disambung doa yang lain, tapi saya akan berdoa dalam ketika kita dalam peringatan Isra Miraj ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wana waghfir lana dzunubana wa ballighna ramadhana wa hasil. Aminkah oleh semuanya? Ya Allah berkahi kami, amin, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami semua pada bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Ya Allah ampuni kami, ampunilah dosa kami, hasilkanlah maksud kami. Ampunilah dosa kami, hasilkanlah hajat kami. Sekali lagi, Allahumma bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ramadhana waghfir lana dzunubana wa ballighna ramadhana wa hasil maqasid. Maksud hati luluh, tapi apa daya tangan tak sampai. Ingin rasanya saya ceramah sampai zuhur, tapi apa daya ini perut udah kerubuk-kerubukan. Buah tomat, buah putih tamat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.